Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-121. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamegas pun telah minta diri untuk kembali ke barak. Ia masih harus tinggal sehari lagi di barak itu sebelum seluruh pasukan itu kembali ke kesatuan mereka setelah menjalankan tugas khusus bersama Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamegas. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan para prajurit untuk tetap mencari Sekarsari dan para pengikut Haryo Wisoko dari rumah ke rumah. Namun di samping mereka, Ki Gede juga memerintahkan para petugas sandi untuk lebih berperan. Namun hanya beberapa orang sajalah yang secara khusus masih mendapat perintah untuk mencari Haryo Wisoko. Haryo Wisoko itu terluka parah. Ia tentu belum sembuh benar. Pesan Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu ketika Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamegas sudah berada di dalam baraknya, maka Paksi Pamegas pun minta diri untuk mengunjungi ibunya. Bagaimanapun juga, ibunya tentu memikirkannya. Hati-hatilah Paksi, pesan Raden Sutawijaya. Ya Raden. Namun Pangeran Benowo justru menawarkan diri. Aku akan menemanimu Paksi. Terima kasih Pangeran, biarlah aku pergi sendiri. Pangeran Benowo tidak memaksanya, tetapi seperti Raden Sutawijaya, ia pun berpesan. Berhati-hatilah. Para pengikut Haryo Wisoko tentu ada yang dapat mengenalimu. Bukan saja karena kau anak itu Menggungsar Pabiwada, tetapi kau tentu lebih dikenal sebagai salah seorang di antara pemburu Haryo Wisoko itu. Aku akan berhati-hati Pangeran, sahut Paksi Pamegas. Demikianlah, maka Paksi Pamegas pun telah meninggalkan baraknya untuk menengok ibu dan adik perempuannya. Kedatangan Paksi Pamegas disambut dengan gembira sekali oleh ibunya. Dipeluknya anak laki-lakinya itu sambil menitikkan air matanya. Demikian pula adik perempuan Paksi Pamegas sambil berjongkok. Paksi Pamegas pun memeluk adik perempuannya pula. Sudah agak lama Kakang tidak menengok kami, berkata adik perempuannya itu. Kakang sedang bertugas, jawab Paksi Pamegas. Itulah yang aku cemaskan Paksi. Tetapi ketika aku tahu bahwa kau selamat, rasa-rasanya hatiku yang membeku itu pun telah mencair kembali. Paksi Pamegas pun kemudian dipersilahkan duduk di ruang dalam. Adiknya pun kemudian telah pergi ke belakang, minta kepada seorang pembantunya untuk menyiapkan minuman bagi kakaknya. Ketika kemudian Paksi Pamegas menanyakan tentang adik laki-lakinya, maka ibunya pun berkata lagi, Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Apakah ayah belum pernah pulang lagi, Bu? Ibunya menggeleng, katanya. Aku juga belum pernah mendengar kabarnya lagi. Sebenarnya lah aku menjadi cemas.
perburuan atas Haryo Wisoko dan para pengikutnya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Bahkan meskipun Haryo Wisoko sudah terbunuh, namun perburuan terhadap para pengikutnya dan terutama istri Haryo Wisoko masih berlanjut. Ibu mengetahuinya. Sudah 3 kali rumah ini didatangi oleh para prajurit dan petugas sandi. 3 kali? Ibunya mengangguk. Katanya, mereka mencari ayahmu atau mungkin para pengikut Haryo Wisoko yang lain. Bahkan mereka juga mencari Sekarsari di rumah ini. Seorang perempuan yang tidak aku kenal dengan baik. Meskipun aku tahu bahwa Sekarsari itu adalah istri Haryo Wisoko. Mereka menggeledah rumah ini. Ibunya mengangguk. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Tentunya para prajurit dan apalagi para petugas sandi itu tahu apa yang dilakukannya selama ini. Ia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mencari Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Tetapi keluarganya masih saja dicurigai. Tetapi Paksi Pamekasan pun berusaha untuk dapat mengerti dan tidak membebankan semua kesalahan kepada para prajurit dan para petugas sandi. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa ayahnya memang seorang pengikut Haryo Wisoko yang setia. Bahkan bukan sekedar pengikut, tetapi ayahnya termasuk salah seorang pemimpin yang dekat dengan Haryo Wisoko. Haryo Wisoko yang diburu itu memang pernah bersembunyi di rumahnya, sehingga jika kecurigaan itu berkepanjangan adalah satu hal yang dapat dimengertinya. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan di hati Paksi Pamekasan adalah, apakah dirinya masih juga dicurigai? Namun dalam pada itu, ibunya berkata, "Sudahlah Paksi, jangan kau risaukan. Ini adalah akibat ulah ayahmu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia masih juga bertanya, "Bukankah para prajurit dan petugas sandi yang menggeledah rumah ini memperlakukan ibu dengan baik?" "Iya, mereka memperlakukan aku dan adikmu dengan baik. Mereka benar-benar hanya mencari ayahmu atau orang lain yang mungkin bersembunyi di rumah ini." "Syukurlah," desis Paksi Pamekasan kemudian. "Mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka tidak akan datang lagi." "Mudah-mudahan Paksi, apalagi sepeninggal Haryo Wisoko." "Tetapi apakah ibu sama sekali tidak mengetahui kemana adikku laki-laki itu dibawa oleh ayah?" Ibunya menggeleng, katanya, "Aku benar-benar tidak tahu Paksi. Bahkan waktu itu aku mencoba untuk mencegahnya, tetapi aku gagal." "Jika keadaan sudah menjadi semakin baik ibu, aku berjanji untuk mencarinya." "Sebaiknya tidak usah kau lakukan Paksi. Kau tahu bagaimana sikap ayahmu terhadapmu. Apalagi sekarang, sikapmu berlawanan dengan sikap ayahmu terhadap Pajang." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi katanya kemudian, "Aku kasihan terhadap adikku itu. Mungkin ia berada di satu lingkungan yang sesat. Jika adikku itu terpengaruh, maka aku cemaskan masa depannya. Tetapi aku tidak mau kehilangan semuanya. Ayahmu, adikmu laki-laki, dan kemudian kau sendiri Paksi." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Paksi itu pun berkata kepada adik perempuannya yang duduk di sebelah ibunya, "Aku haus. Apakah kau dapat memberiku semangkuk minuman?" Ibunya seakan-akan tersadar. Karena itu ia pun berkata, "Bukankah aku tadi sudah minta dibuatkan minuman untuk kakakmu?"
Iya ibu, mungkin airnya belum mendidih. Tolong anak manis, berkata Paksi Pamekasan. Aku haus. Lihatlah, berkata ibunya. Apakah air itu sudah mendidih? Adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun kemudian telah meninggalkan ruang dalam, menghambur berlari ke dapur. Demikian adiknya pergi, maka Paksi Pamekasan itu pun kemudian bertanya, Ibu, apakah sebabnya ayah begitu benci kepadaku? Bahkan ayah sudah benar-benar siap membunuhku. Seandainya aku anak yang sangat nakal sekalipun, apakah sudah sepantasnya seorang ayah menghendaki kematian anaknya? Padahal aku sudah berusaha untuk patuh, untuk menjalankan segala perintahnya. Ibu Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya, katanya dengan suara sendat. Aku tidak tahu Paksi, kenapa ayahmu begitu membencimu? Apakah ada yang ibu sembunyikan? Tidak Paksi, tidak. Tetapi mata ibunya menjadi basah lagi. Dengan lengan bajunya ibunya mengusap air matanya yang meleleh di pipinya. Namun Paksi Pamekasan tidak mendesaknya. Apalagi kemudian adik perempuannya pun telah kembali masuk ke ruang dalam sambil membawa minuman yang masih mengepul. Minuman ini baru saja dituang, Kakang, berkata adik perempuannya. Terima kasih. Masih panas. Oh, Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Aku harus menunggu sampai menjadi lebih dingin. Adiknya kembali duduk di sebelah ibunya. Gadis kecil itu pun kemudian mulai bertanya tentang banyak hal. Ketika minuman sudah menjadi agak dingin, maka Paksi Pamekasan pun mulai menghirupnya. Segar sekali. Kau bermalam di sini, Paksi? Tidak, Ibu, jawab Paksi Pamekasan. Aku masih harus berada di barak sampai esok. Tetapi esok sore, mungkin sekali aku harus sudah berada di padepokan bersama Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo. Kami sudah terlalu lama meninggalkan padepokan kami. Apakah aku boleh ikut, Kakang? Paksi Pamekasan tersenyum, katanya. Kau seorang gadis, apalagi kau masih terlalu kecil. Terlalu kecil? Aku masih terlalu kecil menurut Kakang. Maksudku, terlalu kecil untuk berguru di sebuah padepokan. Apalagi di padepokan kami, tidak ada seorang menteri pun, yang ada hanyalah para cantrik. Mungkin aku adalah mentrik yang pertama. Setelah itu akan ada beberapa orang gadis sebayaku yang ikut berguru. Paksi Pamekasan tertawa, katanya. Hehehe, mungkin saja, tetapi tentu tidak sekarang. Jika kau pergi, ibu nanti sendiri, desis ibunya. Adik perempuan Paksi Pamekasan itu memandang ibunya dengan mata yang redup, katanya dengan nada merendah. Iya, kalau aku pergi, nanti ibu sendiri. Ibunya mengusap rambutnya sambil berkata, tetapi pada suatu saat, jika diperlukan, ibu akan sendiri di rumah. Aku akan tinggal bersama ibu di rumah. Ibunya tersenyum, tetapi matanya menjadi panas. Namun ia bertahan untuk tidak menitikkan air matanya lagi. Demikianlah, maka untuk beberapa lama Paksi Pamekasan masih berbincang dengan ibunya dan bergurau dengan adik perempuannya. Namun kemudian, Paksi Pamekasan pun minta diri untuk kembali ke baraknya. Hati-hatilah Paksi, pesan ibunya. Rumah ini masih diawasi terus, baik oleh para petugas Sandi Pajang maupun oleh para pengikut Haryo Wisoko. Meskipun Haryo Wisoko sudah tidak ada, tetapi rasa-rasanya
Gerakan mereka masih saja terdengar gemanya di kota raja. Ya ibu, aku akan berhati-hati. Demikianlah, Paksi Pamekas pun minta diri kepada ibu dan adik perempuannya. Aku besok langsung kembali ke padepokan ibu, berkata Paksi Pamekas kemudian. Sering-seringlah datang Paksi, jika kau mempunyai kesempatan, agar aku tidak menjadi kesepian. Ya ibu, aku akan berusaha. Tetapi tidak hanya sebentar Kakang, seharusnya Kakang berada di rumah 2 atau 3 hari. Jika keadaan sudah menjadi tenang lagi, aku akan tinggal di rumah 2 atau 3 hari. Kapan keadaan menjadi tenang? Paksi Pamekas menyentuh pipi adiknya sambil berkata, mudah-mudahan secepatnya. Nah, jaga ibu baik-baik. Adik perempuan Paksi Pamekas itu mengangguk. Demikianlah, sejenak kemudian Paksi Pamekas pun telah meninggalkan rumahnya. Ia harus segera kembali ke baraknya untuk ikut mengatur penyerahan kembali para prajurit yang dipimpinnya ke kesatuannya besok. Tetapi di luar sadarnya, seperti yang dikatakan oleh ibunya, rumah itu memang masih diawasi oleh para pengikut Haryo Wisoko. Mereka sudah tahu bahwa salah seorang anak laki-laki Kitumenggung Sarpabiwada telah ikut serta memburu Haryo Wisoko dan bahkan juga memburu Kitumenggung itu sendiri. Mereka pun telah meyakini kemantapan perintah Kitumenggung Sarpabiwada sendiri untuk membunuh anak laki-lakinya itu. Ketika Paksi Pamekas menyusuri jalan menuju ke baraknya, maka 2 orang telah mengikutinya dengan hati-hati. Namun akhirnya Paksi Pamekas pun mengetahui bahwa 2 orang telah mengikutinya. Ia tidak tahu apakah kedua orang itu prajurit Sandi Pajang atau mereka adalah para pengikut Haryo Wisoko sebagaimana dikatakan oleh ibunya. Karena itu, maka Paksi Pamekas pun justru telah memperlambat langkahnya. Paksi Pamekas pun justru memilih jalan yang panjang dan amat sepi. Ketika Paksi Pamekas berbelok di sebuah kelokan, maka kedua orang yang mengikutinya itu pun telah berbelok pula. Namun keduanya termangu-mangu. Paksi Pamekas tidak lagi nampak berjalan di depan mereka. "Hei, di mana anak itu?" desis yang seorang. Tidak mungkin ia begitu saja hilang seperti ditelan bumi. Jadi di mana? Mungkin anak itu memasuki salah satu regol halaman di sebelah menyebelah jalan ini. Apakah kita harus memasuki setiap regol halaman? Namun keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar suara di belakang sebatang pohon gayam yang besar yang tumbuh di pinggir jalan itu. "Kalian mencari siapa, Kisanak?" Kedua orang itu terkejut. Seseorang tiba-tiba saja muncul dari balik pohon gayam itu. Paksi Pamekas. "Anak setan!" geram salah seorang dari kedua orang itu. "Siapakah kalian berdua? Kenapa kalian mengikuti aku?" "Kau harus dibunuh!" geram salah seorang dari mereka. "Kenapa aku harus dibunuh? Kita belum berkenalan. Tiba-tiba saja kalian ingin membunuh aku." "Kami prajurit Sandi Pajang. Kami mendapat perintah untuk membunuhmu." "Kenapa?" "Itu bukan persoalanku. Perintah itu harus kami jalankan." "Kalian berada di bawah perintah siapa? Ki Gede Pemanahan atau Ki Panengah?" Kedua orang itu nampak ragu-ragu, tetapi mereka tahu bahwa Ki Gede Pemanahan adalah panglima prajurit Pajang, sehingga tentu ada orang lain yang secara khusus memimpin prajurit Sandi Pajang. Dalam keraguan-raguan itu, Paksi Pamekas pun berkata,
Kalian tentu prajurit sandi yang langsung berada di bawah Ki Gede Pemanahan. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja menjawab, "Tidak, kami tidak berada di bawah pimpinan langsung Panglima Prajurit Pajang itu, tetapi kami berada di bawah perintah Ki Panengah." Paksi Pamekasan tersenyum. Ia tahu pasti bahwa kedua orang itu bukan prajurit Sandi Pajang. Selain keduanya tidak tahu bahwa Ki Panengah sama sekali tidak ada hubungannya dengan prajurit Sandi. Dalam tatanan keprajuritan, prajurit Sandi Pajang tidak akan berusaha untuk langsung membunuhnya. Tetapi prajurit Sandi Pajang tentu hanya mengamatinya atau sejauh-jauhnya. Mereka akan menangkapnya apabila mereka mencurigainya, karena ia adalah anak tumenggung Sarpabiwada. Karena itu, maka sikap Paksi Pamekasan pun sudah pasti. Ia ingin menangkap kedua orang itu atau setidak-tidaknya seorang di antara mereka. Orang itu akan dapat dipergunakan sebagai rambatan untuk melacak persembunyian Haryo Wisoko. Sejenak Paksi Pamekasan memandang sekitarnya. Jalan itu adalah jalan yang terhitung sepi, meskipun berada di kota raja. Kau tidak akan sempat menunggu orang lain yang akan dapat membantumu. Kau akan langsung mati, sehingga jika ada orang yang lewat, mereka hanya akan menemukan mayatmu. Aku dapat berteriak, berkata Paksi Pamekasan. Kau tidak mempunyai kesempatan. Ternyata orang itu memang tidak memberi kesempatan. Dengan cepat seorang di antaranya mencabut kerisnya dan langsung menikam Paksi Pamekasan di arah jantung. Namun orang itu terkejut. Kerisnya tidak menyentuh tubuh Paksi Pamekasan, tetapi keris itu telah menancap di batang pohon gayam yang semula berada di belakang Paksi Pamekasan. Paksi sendiri sudah bergeser selangkah ke samping itu. Menyerahlah, desis Paksi Pamekasan kemudian. Aku adalah prajurit Sandi Pajang yang langsung berada di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Keris yang menancap pada batang pohon gayam itu harus dicabut, tetapi tidak terlalu mudah. Tidak ada gunanya kalian melawan, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Persetan, geram seorang di antara kedua orang itu. Bahwa kau berhasil menghindar, itu bukan pertanda bahwa kau akan dapat mengalahkan kami. Paksi Pamekasan tertawa, katanya, kalian tentu tidak ingin mati di sini. Keduanya pun tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja keduanya menyerang dengan garangnya. Seorang di antara mereka pun telah mencabut kerisnya pula. Paksi Pamekasan mundur selangkah. Kesempatan itu dipergunakan oleh seorang yang lain untuk mencabut kerisnya yang tertancap di pohon gayam itu. Paksi tertawa lebih keras ketika ia melihat orang yang mencabut keris dengan mengerahkan tenaganya itu justru hampir jatuh terlentang. Dengan susah payah, ia berusaha mempertahankan keseimbangannya. Hati-hatilah, berkata Paksi Pamekasan. Kau akan dapat terjatuh nanti. Aku koyak mulutmu, geram orang itu. Keduanya pun kemudian telah menyerang Paksi Pamekasan dengan garangnya, masing-masing dengan keris di tangannya. Paksi Pamekasan yang kebetulan tidak membawa tongkatnya itu pun telah mencabut kerisnya pula. Namun ia pun berkata, aku tidak ingin membunuh kalian. Aku minta kalian menyerah saja. Tetapi keduanya tidak menghiraukannya. Keduanya justru meningkatkan serangan-serangan mereka. Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Paksi Pamekasan memang tidak ingin membunuh kedua orang itu. Ia merasa perlu untuk menangkap mereka hidup-hidup.
Namun dengan demikian, maka Paksi Pamekasan pun harus berhati-hati. Kerisnya tidak boleh menikam kedua lawannya sehingga dapat membunuh mereka. Seandainya ia berhasil melukainya dengan kerisnya, ia pun harus segera menaburkan obat pada luka itu. Karena kerisnya adalah keris yang mengandung warangan yang sangat keras. Jika ia terlambat, maka orang yang terluka oleh kerisnya itu pun akan mati. Ternyata kedua orang pengikut Haryo Wisoko yang ditugaskan mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada itu juga bukan orang kebanyakan. Keduanya juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Sehingga dengan demikian, maka Paksi Pamekasan pun tidak mudah menundukkan mereka tanpa membunuh. Tetapi Paksi Pamekasan pun tidak mau terbunuh pula. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Namun kedua orang pengikut Haryo Wisoko itu pun segera terdesak. Sulit bagi mereka untuk dapat mengimbangi kemampuan Paksi Pamekasan. Dalam pada itu, ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, maka orang yang tinggal di rumah sebelah mulai mendengar keributan itu. Kedua orang yang akan membunuh Paksi Pamekasan itu kadang-kadang memang berteriak untuk menghentakkan tenaganya. Mula-mula orang yang tinggal di rumah sebelah mendengarkan dari balik dinding halaman rumahnya. Suara apakah yang terdengar ribut di pinggir jalan di depan rumahnya itu. Kemudian ia pun mulai menjenguk dari balik pintu regol halaman rumahnya. Orang itu pun terkejut bukan main. Di pinggir jalan, di depan rumahnya itu, 3 orang tengah terlibat dalam perkelahian. Pada saat yang hampir bersamaan, orang yang tinggal di seberang jalan telah menjenguknya pula. Bahkan orang itu telah melangkah keluar pintu regolnya. Orang itu juga terkejut ketika ia melihat tetangganya di seberang jalan menjenguk. Maka ia pun segera berlari melintasi jalan. Orang-orang itu berkelahi, katanya. Apakah kita harus melerai? Mereka bersenjata. Keadaan mulai menjadi gaduh. 2 orang yang kebetulan berjalan lewat jalan itu pun berhenti pula. Beberapa saat kemudian, maka para penghuni rumah di pinggir jalan itu pun telah keluar pula dari rumah mereka. Sementara beberapa orang yang berjalan akhirnya telah tertahan. Dalam pada itu, kedua orang yang akan membunuh Paksi Pamekasan itu pun menjadi sangat gelisah. Mereka mengira bahwa membunuh Paksi Pamekasan dapat dilakukan dalam sekejap. Jika tiba-tiba saja mereka menusukkan kerisnya, maka anak muda itu tentu akan segera terkapar. Tetapi perhitungan mereka itu keliru. Tusukan mereka tidak menyentuh sasarannya. Bahkan yang terjadi adalah perkelahian yang sangat sengit. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian terkejut ketika tiba-tiba seorang di antara kedua orang yang akan membunuhnya itu berteriak, "Tangkap orang ini! Anak muda ini telah berusaha melarikan anak gadisku dengan paksa." Yang seorang lagi yang langsung tanggap terhadap sikap kawannya berteriak pula, "Kemenakanku itu telah disembunyikannya sejak 3 hari yang lalu." Beberapa orang yang mulai mengerumuni perkelahian itu menjadi ragu. Namun orang itu berteriak lagi, "Tangkap orang ini! Ia harus mengatakan di mana anak gadisku disembunyikannya." Beberapa orang yang berkerumun itu di luar sadar telah mengepung arena perkelahian itu. Karena kedua orang itu berteriak-teriak terus, maka orang-orang mulai percaya bahwa anak muda yang berkelahi itu telah melarikan anak gadis dan kemenakan kedua orang lawannya.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.